dengan ancaman hukuman minimal. Perdagangan orang ini adalah sangat kompleks ya, dan itu tidak bisa intervensinya jangka pendek, namun membutuhkan intervensi jangka menengah dan jangka panjang. Untuk itu kami dari Kementerian PPPA selaku Ketua Harian Gugus Tugas siap mengkoordinasikan dan mensinergikan langkah-langkah dari anggota. Kalau cewek dipoto-foto kan ini apa-apa dari Direktorat Pidana Umum ingin menyampaikan pengungkapan kasus berkenaan dengan tindak pidana perdagangan orang yang tujuan adalah eksploitasi seksual dengan modus booking out, kawin kontrak, dan short time di daerah Jawa Barat. Jadi ini berawal dari adanya video di YouTube, di YouTube itu yang dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini diupload, kemudian di sana bahwa disebutkan bahwa di daerah mendapatkan ada 5 orang yang kita amankan, 5 orang. Yaitu yang pertama adalah NN ini berperan sebagai penyedia perempuan yang ada di going out. Kemudian ada tersangka OK ini ya. OK ini juga sama perannya adalah sebagai penyedia perempuan yang ada di going out. Yang ketiga adalah tersangka AS ini adalah sebagai penyedia laki-laki dari warga negara asing. Dan kemudian yang keempat adalah tersangka DOR ya. Ini sebagai penyedia transportasi yang dia membawa daripada perempuan tersebut. Dan yang kelima adalah tersangka AAA ya. Ini adalah yang memblokir, yang membayar kepada kita. Itu inti daripada yang ingin kita sampaikan sore hari ini. Dan untuk lebih jelasnya secara rinci akan kami serahkan ke direktur dan silakan. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, undangan dari stakeholder yang sudah hadir. Pada kesempatan siang hari ini, Baris Krim Polri, Direktorat Direktorat Tindak Pidana Baris Krim Polri kembali mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak atau short time di wilayah Puncak Bogor. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Karopenmas bahwa wisata seks halal di Puncak ini kemudian sudah menjadi isu internasional. Ya, kami mencoba melakukan penyelidikan di Puncak, kemudian terungkaplah jaringan di mana dari hasil penyelidikan tersebut kita menangkap 2 penyedia wanita atau penyedia perempuan di wilayah Puncak. Kemudian 1 yang
mengkoordinir seluruh kegiatan prostitusi tersebut di atas, yang mengkoordinir warga negara asing yang mencari perempuan di wilayah Puncak, kemudian satu pengantar dan satu warga negara asing yang ikut serta ataupun pengguna dari proses tindak pidana perdagangan orang. Dari 5 tersangka tersebut, kemudian kita menyita juga beberapa barang bukti, mulai dari uang dan handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi prostitusi tersebut. Selanjutnya, modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka, jadi warga negara asing ini memesan untuk ada 2 modus, kawin kontrak atau booking out atau short time. Untuk booking out 1 sampai 3 jam itu harganya 500.000 per orang. Kemudian untuk kawin kontrak kalau 3 hari itu 5 juta, kemudian 7 hari itu 10 juta. Itu hidup bersama yang dinikahkan. Kemudian setelah itu selesai mereka kembali ke negaranya masing-masing. Selanjutnya mucikari atau penyedia wanita ini kemudian mendapat 40% dari harga yang sudah disepakati oleh para pihak. Ini menjadi concern kita, namun dalam penegakan hukum ini hanya dihilir. Perlu edukasi, perlu penanganan yang komprehensif dari seluruh stakeholder. Bagaimana kemudian kejadian-kejadian besar ini tidak terulang kembali. Wilayah sudah melakukan beberapa upaya pencegahan, apakah itu operasi di Puncak, kemudian melaksanakan kegiatan penindakan. Namun sekali lagi penegakan hukum ini hanya pada hilir. Perlu penanganan yang komprehensif secara bersama-sama dengan stakeholder sehingga penyelesaian isu yang cukup marak di dunia internasional terkait dengan wisata halal seks di Puncak ini bisa sama-sama kita stop, sehingga memang Puncak menjadi wisata yang bagus, kemudian menarik. Jangan lupa subscribe ya.